aplikasi pembelajaran dalam jaringan. Google Classroom merupakan platform untuk membantu dalam pembelajaran. Jadi di sini ada sejarah penciptaannya Google Classroom. Ini oleh Google Apps for Education. Jeffrey meluncurkan aplikasi Google Classroom pada 6 Mei 2014. Situs ini dirilis untuk umum pada 12 Agustus 2014. Sekian dari saya kembali ke terima kasih kepada Dini yang telah membacakan penjelasannya. Selanjutnya ada materi kelebihan dan kekurangan Google Classroom yang akan dipaparkan penjelasan oleh Aulia. Kepadanya saya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihan dari Google Classroom ini dapat menjadi sarana pembelajaran bersama, menerima dan membaca materi bacaan bersama, mengirimkan tugas dari jarak jauh, dan dapat melihat langsung nilai tugas yang diberikan oleh guru, mudah digunakan dan menghemat waktu, fleksibel dan hemat biaya juga. Di sini juga ada kekurangan Google Classroom. Menurut Wijoyo NKK 2021 menyatakan bahwa kekurangan pada aplikasi Google Classroom ini tampilannya yang kurang menarik. Ketika Google Drive kita penuh, maka kita tidak bisa mengirimkan file. Dan waktu pengiriman tugas masih bisa diubah. Terus memerlukan jaringan internet yang sangat stabil. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Aulia yang telah membawakan penjelasannya. Selanjutnya mengenai menu-menu Google Classroom yang akan dijelaskan oleh selanjutnya adalah terima kasih kepada moderator. Ini ada menu Google Classroom yang pertama
pemaparan materi tentang Google Classroom sebagai media pembelajaran digital telah selesai kepada teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan untuk kedua orang menanya. Barangkali ada yang masih penasaran mengenai Google Classroom. Guru atau tenaga pengajar itu bisa melihat oh ternyata siswanya aktif, ada masuk ke grup dan ada yang menjawab. Apakah jelas? Baik teman-teman, akan mulai terangin satu pertanyaan dari rekan kita Terdayu telah kami jawab dan akan kami simpulkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Di menu Google Classroom ini, terutama di fitur penugasan, assignment, itu ada fitur apa saja saudara? Di fitur penugasan atau assignment. Misalnya pertanyaan. Oke. Nah, gimana caranya? Misalnya ya, membuat suatu soal, entah itu bentuknya pilihan ganda atau esai, yang halaman pertama itu pengisian kolom identitas, halaman kedua baru soal. Tapi di halaman pertama itu harus memasukkan kode
Atau kembali coba ke yang pertanyaan ke penugasan. Pilihannya penugasan. Nah, tugas. Tugas. Sama aja sih ya. Coba buat dari Jipong ke terus ini nggak fungsinya. Nah ini coba. Nah, saya. Nah, gimana nih? Ada 2 lembar. Aku bisa lebih dari 2 lembar. Kemudian lembar pertamanya itu merupakan lembar identitas. Identitas si yang tes, satu tes, yang di tes. Kemudian ada kodenya gitu. Kode. Kasih itu dulu apa namanya? Kasih keterangan dulu. Ya, itu lihat atau ini tes apa? Misalnya tes ini tentang Google Classroom misalnya. Nanti kan ada settingnya. Nah itu jangan dilipat, tapi everyone can, jangan hanya bisa lihat, tapi juga everyone can.
Bisa mati kena. 82 cukup. Ada 82.